Perkenalkan, nama saya Irfan Sebesaribu. Saya dari kelas reguler C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah perkembangan peserta didik, yaitu perkembangan bakat khusus. Nah, yang pertama itu pengertian bakat. Ada beberapa ahli yang mengemukakan tentang pengertian bakat. Yang pertama yaitu Utami Munandar pada tahun 1985. Bakat diartikan sebagai kemampuan bawaan, potensi yang masih perlu dikembangkan dan diraih agar dapat terwujud. Berbeda dengan bakat, kemampuan merupakan daya untuk melakukan suatu tindakan sebagai hasil dari pembawaan dan latihan. Sedangkan bakat itu adalah suatu hal yang memerlukan latihan dan pendidikan agar suatu tindakan dapat dilakukan di masa yang akan datang. Yang kedua, menurut Kartini Kartono yang dikemukakannya pada tahun 1979, bakat adalah suatu hal yang mencakup segala faktor yang ada pada individu sejak awal pertama dari kehidupan, kemudian menumbuhkan perkembangan kalian, kecakapan, dan keterampilan khusus tertentu. Yang ketiga, menurut Suganda Purbakawaja, dia mengatakan bakat itu adalah sebagai benih dari suatu sifat yang baru akan nampak nyata jika mendapat kesempatan atau kemungkinan untuk berkembang. Yang keempat yaitu menurut Dike Bingham yang dikemukakan pada tahun 1959. Beliau mengatakan bakat itu adalah suatu kondisi atau serangkaian karakteristik dan kemampuan seseorang untuk mencapai suatu dengan sedikit latihan khusus mengenai pengetahuan, keterampilan, atau serangkaian respon, misalnya kemampuan berbahasa atau mengarang lagu. Yang terakhir yaitu menurut Sarlito Wirawan Sarwono, dia mengatakan bakat adalah kondisi dalam diri seseorang yang membukannya dengan suatu latihan khusus mencapai kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Selanjutnya yaitu jenis-jenis bakat. Yang pertama, bakat khusus. Bakat khusus adalah seperangkat sifat yang dianggap sebagai tanda kemampuan individu untuk menerima latihan atau respon, seperti kemampuan berbahasa, bermusik, berhitung, dan sebagainya. Ada seorang yang bernama Raven. Dia mengelompokkan bakat khusus itu menjadi beberapa hal, yaitu yang pertama, bakat pemahaman verbal, kemampuan numerikal, skolastik, bakat kerani atau kesekretariatan, pemahaman mekanik, pandangan ruang atau berpikir 3 dimensi, dan yang terakhir bakat bahasa. Nah, jika ditinjau dari cara fungsinya, bakat dapat dikemukakan menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, bakat kemahiran atau kemampuan mengenai bidang pekerjaan yang khusus, misalnya seperti bakat pada bidang musik, menari, olahraga. Nah, yang kedua itu bakat khusus tertentu yang diperlukan sebagai perantara untuk merealisasikan kemampuan tertentu, misalnya bakat melihat ruang atau dimensi yang diperlukan untuk merealisir bakat insinyur, bakat berhitung untuk merealisir bakat sebagai ahli statistik atau akuntansi, bakat verbal untuk merealisir bakat sebagai wartawan atau penulis novel, bakat bahasa untuk merealisir bakat orator dan penceramah. Nah, selanjutnya faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat. Yang pertama, variabel-variabel dalam diri siswa yang dibagi menjadi A. Interest atau minat. Minat seseorang akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan bakatnya. Maka jika seseorang mempunyai minat tertentu dalam suatu hal, maka ini sangat berpotensi menjadi ahli dalam hal yang diminatinya. Misalnya jika seseorang sangat meminati pada menghitung, maka dia mungkin berpotensi akan menjadi seorang ahli matematika. Yang B yaitu motivasi. Jika motivasi seseorang rendah, maka bakat akan sulit dikembangkan dan tidak akan dapat menonjol. Yang C yaitu kepribadian. Nah, anak yang berkembang sesuai dengan bakatnya akan memiliki kepribadian yang lebih positif dibandingkan dengan anak yang tidak sesuai bakatnya. Dan yang terakhir yaitu konsep diri. Ada pengaruh timbal balik antara kepribadian dengan konsep diri karena kesuksesan yang diperolehnya. Yang kedua, variabel lingkungan yang mempengaruhi bakat. A yaitu
sarana dan prasarana yang diperlukan untuk memfasilitasi dalam mengekspresikan bakat yang dimiliki siswa. Misalnya untuk bakat olahraga yaitu lapangan bermain dan juga bola. Dan juga jika seseorang itu berbakat pada musik, maka yang diperlukan seperti alat-alat musik, misalnya seperti gitar, seruling, dan hal-hal yang dibutuhkan. Nah, yang B yaitu lingkungan sosial. Melalui proses sosialisasi, misalnya kebudayaan, akan membentuk tingkah laku tertentu atau kepribadian seorang individu. Misalnya di salah satu negara yang konflik seperti di Iran, yang mana dikatakan di sana dilarang untuk bernyanyi, maka hal ini sangat berdampak besar bagi misalnya seseorang anak yang mempunyai bakat dalam bidang menyanyi, maka dia akan kesulitan untuk mengembangkan bakatnya tersebut. Yang C itu lingkungan edukasi. Pengembangannya melalui proses pendidikan formal seperti yang diajarkan sekolah. Selanjutnya, besar atau banyaknya latihan pengembangan melalui proses latihan atau disebut juga training. Selanjutnya, hambatan-hambatan yang ada dalam lingkungan, misalnya kemiskinan merangsang mental, cara pengasuhan anak yang berbeda-beda, dan masih banyak hal. Dan yang terakhir itu kemungkinan untuk mengekspresikan atau mengutarakan bakat, misalnya apakah diberikan kesempatan untuk latihan yang cukup apabila tersedia alat. Nah, selanjutnya itu cara-cara identifikasi dan pengungkapan bakat. Yang pertama, peserta didik memiliki ketertarikan yang kuat pada suatu bidang tertentu. Yang kedua, tumbuhnya keinginan yang kuat untuk mencoba melakukan aktivitas dalam bidang atau keterampilan tertentu. Yang ketiga, apabila dalam kegiatan tersebut mereka menikmatinya dan cepat menguasai keterampilan bidang. Nah, selanjutnya ada 8 tes untuk mengenali bakat seseorang. Yang pertama, tes bakat verbal. Yang kedua, tes bakat numerikal. Yang ketiga, tes bakat skolastik. Yang keempat, tes bakat berpikir abstrak. Yang kelima, tes bakat klerikal. Yang keenam, tes bakat mekanik. Yang ketujuh, tes relasi ruang. Dan yang terakhir yaitu tes bakat kemampuan. Nah, dalam pengembangan bakat, orang tua dan guru sangat berpengaruh besar. Nah, adapun hal-hal yang dapat dilakukan guru atau orang tua sebagai pendidik dalam mengembangkan bakat individu seorang anak, yaitu dengan yang pertama, memperkaya anak dengan macam-macam pengalaman. Yang kedua, doronglah anak-anak untuk meluaskan kemampuan. Yang ketiga, bersimpati atau bersama-sama melakukan kegiatan dengan anak. Yang keempat, berilah penghargaan atau pujian atas usaha yang dilakukan oleh anak, baik sekecil apapun itu. Dan yang terakhir, sediakan sarana yang memadai untuk pengembangan bakat anak, misalnya seperti yang tadi pada bidang musik dapat disediakan seperti gitar, piano, dan lain-lain. Dan pada bidang olahraga dapat disediakan seperti bola, raket, dan hal-hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan bakat anak tersebut. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai perkembangan bakat khusus. Sekian dan terima kasih.